pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi atas berkatnya. Hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui kegiatan PPG dari Ibu semuanya yang berasal dari Jawa Barat dan juga ada dari Jawa Tengah. Alhamdulillah dari kita melalui dengan kita dan kita panjatkan salawat serta salam hadirat Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu semuanya, ini masih ada yang belum hadir, tetapi karena peserta ujian komprehensif sudah hadir, mari kita mulai saja. Perkenalkan, selama ujian komprehensif yang akan dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 30 November sampai tanggal Desember, maka Ibu semua akan diuji oleh dua orang dosen. Dosen satu sebagaimana yang tertulis di LMS, yaitu atas nama saya Dewi Aryani dari UIN Saiji Purwokerto, dan dosen dua di sini ada Ibu Dr. Haja Nadia Mukhtar MAD. Ibu, monggo Bu. Mungkin sudah di sini, baik, sudah hadir. Marilah kita buka kegiatan ujian komprehensif pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak untuk Ibu semuanya. Yang pertama adalah dilakukan teaching dengan Ibu menggunakan RPP yang ada di LMS. Untuk Ibu Nakia, RPP yang dipergunakan bisa diakses di LMS atau di Space. Yang pertama adalah untuk peserta ujiannya atas nama Ibu Nani, yang kedua Ibu Siti Hamidah, yang ketiga Ibu Dali Itrifa, dan terakhir adalah Ibu Pamela. RPP yang dipergunakan sudah ada di LMS, yaitu di bagian yang paling atas itu yang RPP. Adapun untuk form penilaian tadi saya sudah kirimkan via DM kepada Ibu yang akan dipergunakan dalam kegiatan ujian pada hari ini. Berteaching maksimal 15 menit Ibu semuanya. Nanti ketika sudah 10 menit saya ingatkan lewat chat. Jadi mohon untuk memperkirakan waktunya supaya tidak melebihi 15 menit. Ketika 15 menit sudah selesai, maka saya akan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, mohon Bapaknya nggak ada Ibu semuanya, untuk stop atau berhenti kegiatan oleh karena itu mohon untuk dipersiapkan supaya maksimal 15 menit Ibu semua melakukan peer teaching dari awal kegiatan pendahuluan sampai kemudian kegiatan penutup itu secara lengkap. Nah, adapun apa saja yang akan diujikan ya terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal bagaimana yang memang sudah ditetapkan oleh panitia, tetapi intinya adalah terkait dengan apa yang sudah ibu-ibu pelajari dari kedalaman materi sampai kemudian dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi mudah-mudahan ibu semuanya tidak usah gugup, insya Allah semuanya lancar. Kegiatan hari ini setiap orang akan diuji kurang lebih sekitar 15 menit oleh dua dosen, yaitu saya dengan Ibu Nadia, terkait dengan apa yang sudah dipelajari oleh ibu semuanya dan apa yang tadi yang akan atau yang sudah dilakukan dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, untuk hari ini kita mulai dari Ibu Nadia. Kalau ada yang hendak disampaikan sebelum ujian dimulai. Langsung aja Mbak. Siap. Ya, baik. Untuk yang lainnya, kalau berperan menjadi siswa, mohon untuk menghidupkan kameranya. Kalau misalnya ada suara yang bocor atau feedback, mohon dengan kesadaran untuk mematikan audionya sehingga tidak sampai mengganggu kegiatan. Baik, yang pertama yaitu adalah Ibu Nani Nuryani yang pertama urutannya. Halo Ibu Nani. Baik, masih di mute Ibu. Nah, oke. Suaranya? Ya, jelas Bu. Oh, siap, jelas. Baik Ibu Nani, untuk kegiatan peer teaching-nya dimulai pada pukul 12.40 dan sampai 12.55. 5 menit sebelum berakhir maka akan digunakan melalui chat di Google Meet ini, seperti itu. Baik, silakan Ibu Nani untuk memulai.
Sudah bisa. Silakan Ibu Nani. Ibu Nani waktu sudah berjalan ya Bu. Halo Ibu Nani. Ibu Nani apakah mendengar suara saya? Halo Ibu Nani. Bu Nani, halo. Bentar saya cek. Bu Nani. Bu Nani, halo. Ibu Nani, sudah bisa dimulai ya Bu? Suaranya tidak terdengar Ibu. Silakan, sudah bisa dimulai. Suaranya tidak terdengar Ibu. Silakan, sudah bisa dimulai. Bu Nani, apakah ada kendala? Kami tidak mendengar suara Ibu, Bu. Bu Nani, apakah ada kendala? Kami tidak mendengar suara. Halo Ibu Nani. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar ya Ibu. Halo Ibu Nani. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar ya Ibu. Baik, apakah kita ke ke peserta yang kedua terlebih dahulu mungkin? Ya, yaitu adalah Ibu Siti Hamidah Ibu, karena sepertinya Ibu Nani ada permasalahan teknis. Siti Hamidah bisa dimulai Bu? Ya Bu. Baik. Mohon maaf untuk Bu Nani, maka kita ke Ibu Siti Hamidah terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Ibu Siti Hamidah silahkan dimulai dari pukul 12.43. Silahkan. Ini untuk berbagi layar gimana ya Bu? Tadi sudah masuk. Baik, sebentar karena sepertinya Bu Siti Hamidah. Bu Pamela sudah siap belum Bu? Baik, mungkin ke Bu Pamela terlebih dahulu ya Ibu untuk berbagi layar. Nanti saya saya pandu melalui chat WA dan saya screenshot apa yang harus Ibu lakukan. Baik, silakan Ibu Pamela terlebih dahulu ya Bu. Mohon maaf Ibu Nakia, ini Masalah. Kita ke Ibu Pamela terlebih dahulu. Silakan. Masalah. Kita ke Ibu Pamela terlebih dahulu. Silakan. Sudah. Mohon maaf, apakah layarnya terlihat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi Bu Guru. Selamat siang anak-anak.
Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Semangat. Baik, sebelum Iya, Bu. memulai pelajaran, marilah kita tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat? Ya, kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Judulnya meneladani kisah Nabi Ismail. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, nanti kalian membaca teks tentang kisah Nabi Ismail. Nanti diharapkan kalian dapat menelaah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, dari teks itu kalian nanti merangkum. Nah, diharapkan kalian dapat menguraikan kisah keteladanan Nabi Ismail. Yang ketiga, nanti kita akan melihat video tentang kisah Nabi Ismail. Dan diharapkan kalian dapat merumuskan sikap patuh yang Masuk, Bu. Masuk, mari, terhadap Bu. Allah dan Masuk, orang tua yang ada dalam kisah keteladanan Nabi Ismail. Yang keempat, setelah melihat video, kalian juga diharapkan dapat mengembangkan sikap patuh terhadap Allah dan orang tua. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan memecahkan permasalahan tentang sikap terhadap orang tua yang terkandung dalam kisah Nabi Ismail. Nah, sekarang kalian silahkan baca Ya, teksnya Bu. dulu ya untuk kegiatan literasinya. Ya, baik. Setelah membaca teks, untuk lebih mengkonkretkan materi tentang kisah, sebaiknya kita menonton video karena video itu dapat mengkonkretkan Sudah, Bu hal yang Guru. lebih konkret. Bagaimana videonya? Sudah terlihat? Baik. Katakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdua saja di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina. Sebagai Menarik, Bu Guru. Gimana tadi videonya? Apakah menarik? Ya, setelah kalian Saya, Bu Guru. melihat video tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Iya, saya tanya Bu Guru. Bu, Oh, Mbak mengapa Puji, silakan. Nabi Ismail dan ibunya ditinggalkan sendirian di tempat yang tandus, Bu? Mengapa Nabi Ismail dan ibunya ditinggalkan sendirian di tempat yang tandus, Bu? Oh, itu karena sesuai dengan perintah Allah. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk Oh iya, menaruh terima kasih, Bu. Nabi Ismail dan ibunya Ya, di Bu. padang yang tandus. Nah, selanjutnya kita diskusi ya. Bu Guru sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok. Coba dari video tadi yang sudah kalian tonton, kalian cari adab terhadap orang tua apa yang terkandung dalam kisah Nabi Ismail. Sudah, Bu. Sudah, Bu Gimana? Guru. Sudah? Oh, sudah. Baik. Adakah yang Saya, ingin Bu. mempresentasikan hasilnya? Ya, Bu. Oh, Ya, baik. saya dari Mbak Lima ya? kelompok 1 Kelompok satu, akan silakan. mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia disuruh menyembelih anaknya. Lalu ia menyampaikan kepada Nabi Ismail. Ternyata reaksi Nabi Ismail tidak marah, justru menyuruh ayahnya untuk melakukan perintah tersebut.
Nabi Ismail taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih, Bu. Ya, tepuk tangan buat Mbak Luma. Baik, karena Mbak Luma sudah berhasil menjawab, nanti Bu Guru kasih permen ya. Saya Bu Dari Guru. jawaban Mbak Luma tadi, adakah yang ingin menanggapi? Ya, saya setuju baik. dengan Dari kelompok Mbak Umi, 1, kelompok 2, yaitu pada silakan. saat berbicara kepada ayahnya, Nabi Ismail bersantun dan tidak marah dengan permintaan dari ayah itu. Oh iya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Mbak Umi. Ya, Makasih, terima Bu Guru. kasih ya sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nanti Mbak Umi juga dapat permen. Nah, jadi ya sama-sama. Nah, jadi dalam kisah Nabi Ismail itu terdapat kesimpulan. Allah. Yang pertama, taat kepada Berbakti kepada Orang orang tua. yang kedua, berbakti kepada Sopan orang santun tua. terhadap Yang ketiga, selalu bersikap sopan santun terhadap ayahnya atau orang tuanya. Itu adalah kesimpulan yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Ismail. Dan untuk evaluasinya, selain Bu Guru bagikan LKPD, Bu Guru juga akan mengadakan tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam, coba kalian analisa kejadian apakah yang mengandung sikap berbakti kepada orang tua. Siapa yang mau menjawab? Ya, siapa yang mau menjawab? Nanti kalau tidak ada yang mau menjawab, Bu Guru tunjuk ya. Coba. Mbak Isma, bisa? Apa jawabannya Mbak Isma? Lalu Nabi Ismail menyuruh ayahnya untuk melaksanakan hukumnya, yaitu menyembelih. Ya, terima kasih Mbak Isma. Tepuk tangan buat Mbak Isma. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ketika kamu sedang asik bermain dengan teman, lalu Jawab ibu panggilan kamu dari memanggil, ibu. apa Ayo, Bu yang akan Guru. kamu lakukan? Siapa yang mau menjawab? Wah, bagus. Siapa itu? Oh, Mbak Umi. Tepuk tangan buat Mbak Umi. Betul jawabannya. Nah, baik. Mungkin hanya itu saja pembelajaran pada kali ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Untuk materi selanjutnya, kita Iya, Bu akan Guru. belajar Iya, Bu Guru. tentang nama-nama malaikat Allah ya. Nanti kalian pelajari di rumah. Ya. Mungkin hanya itu. Oh, sebelum pelajaran, kita baca hamdalah dulu ya. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Bu Guru. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pamela. Ibu Pamela hanya menghabiskan waktu 9 menit saja untuk kegiatan pembelajaran bagi ibu semuanya yang mungkin ingin memaksimalkan, boleh sambil mendekatkan stopwatch atau apa di tempat dekat perangkatnya sehingga tidak tergesa-gesa karena kita tahu berapa banyak waktu yang masih ada. Nah, untuk selanjutnya Ibu Pamela kita akan melakukan share komprehensi. Yang pertama Ibu Pamela terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu. Nah, ini dulu Dalam, sesuai Bu. dengan jadwal, sesuai dengan jadwal.
Baik, baik Ibu. Siap Ibu. Itu sepertinya panitianya. Baik Ibu. Ibu, setelah di file yang dikirimkan di LMS, Ibu belum melakukan ataupun melengkapi dengan perangkat pembelajaran yang dulu ini belum ada terkait belum KPD. Ini hanya versi RPP yang satu lembar yang sampai kepada saya. Jadi di sini mungkin ada beberapa yang saya terlebih dahulu yang sudah oleh Ibu yang pertama. Ketika kita misalnya Ibu hendak mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, apa saja yang Ibu lakukan, Bu? Ya, ya. Untuk mengembangkan indikator, kita mengacu kepada ya, terus mengacu kepada kompetensi dasar. ABCD apakah itu untuk tujuan pembelajaran? Capaian kompetensi? Ya, yang saya tanyakan indikator. Ya. Maaf Bu, indikator ya Bu? Indikator ya, maaf Bu. Indikator, baik. Ya, baik. Untuk merumuskan indikator, itu minimal harus sama atau lebih yang selanjutnya Ibu, mohon maaf, di kompetensi di indikator yang disampaikan oleh Ibu, apakah sudah menggunakan kata operasional? Kenapa belum? Belum Bu. Belum karena pada waktu itu membuat RPP pada saat awal kita belajar perangkat pembelajaran, dan tadi saya belajar lebih dalam lagi, ternyata tidak seperti itu. Kemarin Ibu kan kita ada review perangkat pembelajaran, jadi itu kan ada masukan-masukan dari baik. Tapi Ibu, di sini adalah menurut Ibu, apakah Ibu itu sudah mengembangkan materi yang terdapat di kompetensi dasar secara cukup tidak, Bu? Iya, indikator indikator dikembangkan dari kompetensi dasar, di mana di sini ada penyesuaian dengan kata kerja operasional dan juga materinya dikembangkan. Ibu di sini indikatornya itu belum mengembangkan materi yang dapat di kompetensi dasar, yaitu misalnya untuk indikator dari KD nomor 3.5, Ibu materinya masih terkait dengan kisah keteladanan Nabi Ismail. Menurut Ibu, nah, apa sih yang harus dikuasai oleh siswa terkait dengan kisah keteladanan Nabi Ismail? Ya, berarti kurang menambahkan tentang Ibu. Untuk materi itu kan ini pertanyaan lanjutan lagi. Ibu, apakah materi yang indikator tersebut termasuk kepada pengetahuan? Untuk saya tanya yang cuma untuk KD KI 3 aja. Itu termasuk kepada pengetahuan faktualkah, proseduralkah, konseptualkah, atau metakognitif ya, Bu? Alasannya apa ya, Bu? Konseptual, Bu. Karena masih seputar dengan ya, ini catatan untuk Ibu Famela, kompetensi dasarnya untuk materinya itu belum dikembangkan. Saran saya, Ibu banyak membaca buku referensi di luar dari buku siswa, sehingga materi terkait kisah keteladanan Nabi Ismail itu dikembangkan. Hal ataupun untuk tulisan ataupun hal yang spesifik yang harus diajarkan kepada siswa itu seperti apa. Ibu masih sama, yaitu masih hanya mengganti kata kerja operasionalnya saja, tetapi belum
apa yang sebenarnya hendak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Ibu, yang terakhir pertanyaannya, apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Pamela sudah menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau belum ya Bu? Alasannya apa Ibu? Sudah, Bu. Sudah, karena menggunakan metode quid inquiry, yaitu Pendekatan saintifik itu ada berapa langkah, permasalahan Bu? yang ada di dalam sebuah kisah. Apa aja? Ada 4. Terus? Bertanya. Ibu ini RPP-nya mohon untuk K13 menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ya Ibu. Ada 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 5M. mengasosiasi, mengkomunikasi. Nah Ibu, karena RPP-nya masih belum menggunakan secara keseluruhan, boleh bisa nanti membaca-baca kembali peraturan terkait dengan standar tes. Baik, kita lanjutkan untuk ujian selanjutnya kepada Ibu Nafiah. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ini lagi. Ya. Sebentar. Ya, tadi sudah disampaikan ya bukunya dan tadi sudah ada beberapa kritik dari Ibu Dewi Aryani. Padahal ini mestinya sudah menjadi keseharian ya di sekolah ya, sudah menjadi di-upgrade selama PPG, terutama oleh teman-teman yang ada di tarbiyah ya, yang memang bidangnya. Dari saya langsung ke konten saja. Dari tadi yang disampaikan kisah Nabi Ibrahim. Nah, kisah Nabi Ibrahim ya tadi ya, kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ismail ya. Kisah Nabi Ismail ya. Kira-kira yang bisa diambil oleh siswa yang terpenting apa dari kisah itu? Menurut Ibu? Sikap. Kira-kira ada perbedaan nggak? Bisa nggak siswa itu taat kepada orang tua tapi tidak taat kepada Allah, atau sebaliknya? Sepertinya tidak, Bu. Kalau udah Gimana taat kepada kalau Allah, otomatis taat misalnya kepada orang tua. Kebetulan orang yang taat beriman, bisa nggak taat kepada orang tua tapi tidak taat kepada Allah? Orang tuanya bukan orang yang benar-benar beriman. Bisa nggak anak itu taat kepada orang tua sekaligus taat kepada Allah? Gimana? Nabi Ibrahim Bisa, Bu. tidak taat kepada orang tuanya, tapi taat kepada Allah. Terjadi kan? Berarti taat kepada orang tua tidak otomatis taat kepada Allah jika orang tuanya itu bukan orang yang taat kepada Allah, kan? Tapi sebaliknya, ketika orang yang taat kepada Allah, bisa nggak sebaliknya? Orang yang taat kepada Allah pasti taat kepada orang tua. Bisa, tapi bisa juga sebaliknya ya. Bisa, Bu. Nah,
Makanya itu harus bisa benar-benar disampaikan kepada siswa dan kepada siswi bahwa ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih jauh oleh ibu. Artinya apa? Bahwa taat kepada Allah tidak otomatis taat kepada orang tua jika ada jikanya dan begitu dan seterusnya. Yang pertama, dan itu tadi yang kurang digali. Oleh karena itu tadi saya setuju dengan Ibu Dewi Aryani bahwa bacaan ibu perlu diperluas ya dengan referensi-referensi lain. Jadi memang begitu, kalau namanya siswa atau mahasiswa disuruh baca satu buku, maka dosennya atau gurunya harus 3 kali lipat bacanya minimal ya. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya untuk membuat siswa itu mempunyai critical thinking. Dan ini tugas guru juga. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang misalnya tadi video, siswa harus mengkritisi dari video tersebut. Apakah dengan memberikan space atau kesempatan untuk bertanya, siswa langsung bisa bertanya secara kritis? Nah, bagaimana upaya ibu guru supaya siswa itu mempunyai daya kritis? Memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami oleh siswa. Ya, supaya siswa kritis. Ibu juga belum, gimana caranya? Dengan menunjukkan gambar. Dengan menunjukkan gambar. Iya. Misalnya ini gambar apa gitu. Mungkin sebetulnya gambar itu juga nggak cukup gambar yang kira-kira menantang ya, gambar yang kira-kira menantang yang kemudian menimbulkan imajinasi kepada bagaimana cara seorang guru bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana upaya guru untuk mengimplementasikan apa yang diajarkan di kelas? Katakan misalnya begini, kejujuran misalnya, kita menerangkan tentang sifat Nabi, sifat kejujuran. Apakah otomatis siswa itu kemudian jujur ketika ujian misalnya? Belum tentu kan? Nah, bagaimana ibu menanamkan sifat jujur itu supaya benar-benar teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk misalnya dalam ujian tadi. Yang pertama mungkin memberikan contoh kepada siswa dalam kehidupan kita, dalam mengajar, dalam kehidupan di sekolah. Yang kedua, terus membiasakan siswa untuk berlaku jujur. Ada lagi? Dan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya jujur. Jujur itu seperti apa, dan ada satu lagi ya minimal ya menurut saya. Jujur itu. Satu lagi itu apa? Mengapresiasi ketika siswa itu berlaku salah tapi jujur gitu loh, dan itu yang jarang dilakukan. Misalnya, maaf Bu, saya telat karena saya tadi nggak segera bangun subuhnya gitu. Tadinya subuh nggak segera bangun, itu kan jujur tuh. Tapi biasanya kan, maaf Bu, saya telat karena apa-apa, itu malah
Jadi kalau jujur itu justru diapresiasi, itu salah satunya. Oke. Selama Ibu mengajar di sekolahan Ibu, ada nggak pengalaman yang bisa diambil, diberikan kepada teman-teman yang sangat penting menurut Ibu terkait dengan apa tadi keteguhan hati ya tadi yang Nabi Ismail terkait dengan yang Ibu ajarkan tadi Terkait tentang dengan Nabi apa, Bu? Ismail. Terkait dengan yang Ibu ajarkan tadi tentang Nabi Ismail. Oh, eh, Gimana maksudnya? metode medianya mungkin, Bu. Kalau misalnya mengajar yang dengan cerita itu lebih mudah menggunakan media. Salah satunya menggunakan video. Jadi kalau misalnya kita hanya bercerita, anak itu mudah bosan. Tapi kalau Ya, menonton kalau video, perlu mereka anak itu suruh lebih beratraksi tertarik. sendiri ya. Iya, itu malah biasanya lebih menarik lagi kalau mereka suruh Bermain membuat cerita sendiri. Ada yang menjadi Nabi Ismail, ada yang menjadi Nabi Ibrahim. Jadi malah hal itu jangan lupa itu kayaknya sampai tua. Ya, saya kira itu aja tadi terkait dengan teoritis sudah disampaikan oleh Ibu Riani Dewi. Saya kira itu aja tadi terkait dengan Baik, teoritis sudah baik, terima kasih Bu Nakia, ya Bu Pamela. Di sini grogi. Baik, penampil pertama dengan Maaf, Bu, urutan grogi. di track terakhir biasanya agak agak kebingungan karena karena mungkin mentalnya disiapkan untuk diuji terakhir malah jadi pertama ya, Bu Pamela. Baik, Bu Pamela tadi sudah banyak sekali Iya, Bu, pertanyaan tadi dan juga mentalnya masukan terakhir. dari Ibu Nakia terkait dengan materi akidah akhlak. Memang kita perlu banyak untuk memperhatikan itu. Dalam hal ini kan kita tuh tidak mentransfer terkait dengan pengetahuan, tetapi bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sampai kepada peserta didik seperti itu. Nah, untuk Ibu RPP-nya juga terkait dengan afektifnya tidak ada KDKI 1 dan 2. Mungkin saran nanti ke depannya untuk persiapan mungkin Ibu mohon untuk disusun dengan lengkap. RPP-nya jangan hanya yang 1 lembar saja seperti itu. Dan pastikan memang yang kemarin dipelajari itu dipergunakan dan juga dipertimbangkan ketika menyusun RPP. Biasanya kalau mengajar akhlak memang tidak mudah, tidak mudah karena Baik, Bu, disiapkan terima di sana kasih. banyak nilai-nilai yang harus ikut tertransfer, jadi betul-betul harus dikuasai. Baik, Bu Pamela, mudah-mudahan Ibu yang lainnya semakin siap karena melihat apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Pamela. Baik, untuk selanjutnya di sini tadi Ibu Nani yang pertama. Ibu Naninya nggak ada. Baik, kan ke Ibu Siti Hamidah. Ibu Siti